Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang gerak harmonik sederhana. Jadi gerak harmonik sederhana ini adalah gerak bolak-balik di sekitar titik seimbang. Jadi kalau di sini ada contoh pegas, kemudian ada ayunan bandul. Jadi di sini titik seimbangnya itu berada di titik O, di tengah-tengah. Nah, untuk gerak harmonik sederhana, di sini yang kita bahas adalah tentang simpangan, kecepatan, dan percepatan untuk gerak harmonik. Jadi untuk simpangan, persamaan yang dipakai adalah jika misalkan bandul ini disimpangkan sejauh A, maka untuk simpangan persamaannya menjadi X sama dengan A kali sin omega T. Nah, untuk kecepatan dari gerak harmonik ini, kita turunkan dari simpangan. Ini menjadi V sama dengan omega kali A kali cos omega T. Nah, ini bentuk diferensial. Mungkin lebih jelasnya bisa kalian pelajari di matematika, penurunan sin dan cos. Kemudian, untuk mencari percepatan, ini sama dengan cos turunannya itu menjadi min sin. Maka di sini min omega kuadrat kali A kali sin omega T. Untuk energi pada gerak harmonik sederhana itu sama seperti energi pada potensial pegas. Jadi EP-nya itu sama dengan EP sama dengan setengah Kx kuadrat. Kemudian K-nya itu setengah mv kuadrat. Dan energi mekaniknya itu sama dengan setengah Ka kuadrat. Nah, K di sini memiliki persamaan tersendiri, yaitu K sama dengan M kali omega kuadrat, di mana omega ini adalah percepatan sudut. Maka kalau misalnya kita jabarkan persamaan EP ini menjadi ini bisa menjadi persamaan yang cukup panjang ya, setengah kali K-nya M omega kuadrat kali X-nya kita masukkan nilai Cx. Jadi dikuadratkan semuanya maka menjadi A kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, ini persamaannya cukup panjang. Kemudian kalau EK ini sama dengan setengah M kali V-nya itu semuanya dikuadratkan omega kuadrat kali A kuadrat kali cos kuadrat theta omega T. Selain rumus EK ini juga bisa dicari dengan mengurangkan energi mekanik dengan energi potensial. Jadi kita dapatkan setengah Ka kuadrat kurang setengah Kx kuadrat. Atau kalau lebih ringkas menjadi setengah K kali A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, ini A-nya adalah simpangan maksimum. Ketika pertama kali kita memberikan simpangan, ini simpangan maksimum. Tapi seiring berjalannya waktu ketika berayun, simpangannya itu menjadi mengecil, dan itu disebut dengan X. Ya, perbedaan antara X dengan A itu demikian. Jadi kalau A itu simpangan paling besar, sedangkan X simpangan yang terjadi sesudah simpangan maksimum. Nah, pada gerak harmonik sederhana juga ada yang dinamakan dengan periode dan frekuensi. Ya, untuk periode, khusus untuk pegas, periodenya itu sama dengan T sama dengan 2pi akar M per K. Jadi, periode pada pegas itu bergantung pada massa dari benda. Ya, sedangkan untuk frekuensinya ini sama dengan 1/2pi akar K per M. Demikian juga untuk bandul, dia punya persamaan tersendiri. T-nya itu sama dengan 2pi akar L per G, di mana L itu adalah panjang dari tali,
Jadi dia tidak berpengaruh pada besar bandul yang kita gantung, hanya pengaruhnya pada panjang tali. Kemudian kalau frekuensi sama dengan 1/2pi akar G per L. G-nya itu percepatan gravitasi. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk omega ini dia ada hubungannya dengan frekuensi dan periode. Jadi omega itu adalah sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2pi kali F. Jadi ada hubungannya dengan frekuensi dan periode juga. Contoh GHS, sebuah partikel bergerak harmonik dengan simpangan dinyatakan dalam Y sama dengan 4 sin 0,1 T dan T dalam second. Tentukan amplitudo, periode, frekuensi gerak, kemudian persamaan kecepatan dan percepatan, kemudian simpangan kecepatan dan percepatan pada T sama dengan 5 ps, dan kecepatan maksimum, percepatan maksimum. Nah, di sini yang diketahui itu hanya satu, yaitu persamaannya Y sama dengan 4 sin 0,1 T. Nah, kita ingat lagi persamaan umum untuk GHS itu adalah Y. Nah, di sini beda simbol dengan yang saya jelaskan. Boleh Y, boleh X. Y sama dengan A sin omega kali T. Maka dari persamaan ini, jika kita cocokkan, langsung kita bisa melihat bahwa untuk A itu nilainya sama dengan 4. Ya. Jadi, untuk pertanyaan A, amplitudonya itu sama dengan 4, karena bisa langsung kita dapatkan dari persamaan. Kemudian untuk periode, ini bisa kita dapatkan dari omega. Jadi omega hubungannya dengan periode itu sama dengan 2pi per T. Maka di sini omeganya adalah 0,1 sama dengan 2pi per T. Maka untuk mendapatkan T sama dengan 2pi per 0,1 atau sama dengan 20pi. Nah, 20pi second. Nah, ini untuk periode. Kemudian kalau frekuensi, ini hubungannya dengan periode bisa langsung juga kita buat periode. Sama dengan 1/20 pi Hz. Nah, karena satuannya dalam Hertz. Kemudian kalau untuk yang B, ya, persamaan kecepatan dan percepatan. Jadi kalau yang ditanyakan persamaan kecepatan dan percepatan, kita bawa dulu persamaan awalnya Y sama dengan 4 sin 0,1 T. Nah, di sini ini bentuk diferensial atau turunan dari Y itu sama dengan V sama dengan dy per dt. Jadi yang kita turunkan itu yang ada T-nya. Maka 0,1 itu kita bawa ke depan. Ya. Depan ini menjadi 0,1 kali 4 kali sin, kalau diturunkan itu menjadi cos. Cos 0,1 kali T. Ya, itu turunannya. Maka di sini menjadi 0,4 kali cos 0,1 T. Nah, ini untuk kecepatan, persamaan kecepatannya. Sedangkan untuk persamaan percepatan, A sama dengan dv per dt. Nah, kita turunkan lagi. Sama seperti tadi, yang ada T-nya itu kita bawa ke belakang. Kita kalikan ke belakang. Maka ini menjadi 0,1 kali 0,4. Nah, turunan dari cos itu adalah min sin. Nah, minnya saya buat saja di belakang, di min. Sin 0,1 kali T. Maka persamaannya menjadi min 0,04 sin
0,1 kali T. Nah, ini mungkin lebih jelasnya kalau misalnya untuk turunan itu bisa dipelajari di matematika. Kemudian untuk yang C, yang ditanyakan berapa simpangan, kecepatan, dan percepatannya pada saat T sama dengan 5 pi second. Ya. Jadi, yang C yang ditanyakan berapa Y-nya kalau T-nya sama dengan 5 pi second. Nah, di sini Y persamaannya 4 kali sin 0,1 kali T. Nah, kalau kita masukkan 4 kali sin 0,1 kali 5 pi itu sama dengan 4 kali sin 0,1 kali 5 itu 0,5 pi. Nah, pi di sini itu bernilai, nilainya itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau 0,5 dari pi itu berarti 90 derajat. Maka kita dapatkan 4 kali sin 90. Sin 90 itu 1. Maka Y-nya sama dengan 4. Ya. 4 kali 1, 4. Satuannya ini adalah dalam sentimeter. Kemudian, untuk mendapatkan V sama dengan, saya masukkan langsung dari persamaan ini, 0,4 kali cos 0,1 kali T. Nah, sama seperti tadi, ini dapatnya 0,4. Jadi, sama seperti tadi, 0,1 kali 5 pi itu cos 90. Ya. Jadi, V-nya itu kita dapatkan sama dengan 0. Karena cos 90 itu adalah 0. Sehingga hasil V-nya itu 0. Kemudian, kalau untuk percepatan, ya, A sama dengan min 0,04 kali sin 0,1 kali 5 pi ya. Maka di sini dapat lagi min 0,04 kali sin 0,1 kali 5 pi sama seperti di atas ini. Ini sama dengan sin 90. Maka kita dapatkan percepatannya adalah min 0,04 cm per second kuadrat. Nah, rupanya di sini ada sentimeternya ya untuk satuan. Jadi sudah kita dapatkan sampai dengan pertanyaan yang C. Kemudian yang pertanyaan D, kecepatan maksimum dan percepatan maksimum. Nah, kalau kecepatan maksimum atau percepatan maksimum, nah, kecepatan maksimum itu V sama dengan 0,4 kali cos 0,1 kali T. Nah, kecepatan maksimum itu berlaku kalau ini kita umpamakan sebagai sudut theta. Ya. Kalau cos theta-nya itu sama dengan 1. Jadi, 0,4. Jadi, cos theta itu harus dapatnya 1. Jadi, yang cos theta 1 itu ada sudut berapa ya? Sudut 0 derajat. Nah, jadi kecepatan maksimum itu berada pada saat theta-nya itu atau omega t-nya ini bernilai 0 derajat. Jadi, di sini kecepatannya itu sama dengan 0,4 cm per second. Ini paling maksimum. Jadi, syarat supaya dapat maksimum itu cos theta-nya itu harus sama dengan 1. Kemudian, percepatan maksimum. Ya, percepatan maksimum itu dapatnya min 0,04 kali sin 0,1 kali
T. Ya, sama seperti syarat tadi, supaya dapat percepatan maksimum, maka sin 0,1 T atau ini saya buat 0,1 T ini sebagai theta, maka sin theta-nya itu harus juga dapat 1. Maka di sini A maksimumnya itu sama dengan 0,04. Dan sin 1 itu pada saat theta sama dengan 90 derajat. Nah, di sini baru ada V maksimum dan A maksimum. Ini syaratnya. Contoh selanjutnya, sebuah benda bermasa 5 gram bergetar dengan persamaan simpangan X sama dengan 0,04 sin 100 T dengan T dalam second dan X dalam meter. Energi total benda itu adalah. Jadi di sini kita buat dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama ada massa sama dengan 5 gram. Jadi ini kita rubah dulu ke dalam kilogram menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian persamaan simpangannya X sama dengan 0,04 sin 100 T. Nah, yang ditanyakan adalah energi total. Energi total ini bisa berbentuk energi mekanik. Ya, jadi total dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi jawab. Nah, kita buat dulu persamaan umum untuk simpangan. Di sini X sama dengan 0,04 sin 100 T. Jadi kalau untuk persamaan umumnya itu X sama dengan A sin omega T. Jadi di sini nampak bahwa nilai A itu sama dengan 0,4, nilai omega sama dengan 100. Jadi EM itu adalah persamaannya setengah kali K kali A kuadrat. Ya. Dengan K itu sendiri adalah M kali omega kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mencari K dulu atau sekalian langsung ke dalam persamaan juga boleh. Jadi, setengah kali M kali omega kuadrat kali A kuadrat. Jadi, di sini setengah kali 5 kali 10 pangkat min 3. Omega kuadrat 100 dikuadratkan kali A kuadrat. A-nya 0,04 kuadratkan. Maka kita dapatkan setengah kali 5 kali 10 pangkat min 3. Ini jadi 100 pangkat 4. Nah, supaya lebih mudah, ini juga saya buat dalam bentuk baku saja. 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka kita dapatkan setengah bisa kita kalikan dengan 4. Ya, ini sisanya menjadi 2 kali 5 itu sama dengan 10. 10 pangkat min 3 dengan 4 itu jadinya 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat min 2, pangkat 2 jadinya 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Ya, karena ini juga 1. 10 pangkat min 2 Joule. Atau nilainya sama dengan contoh selanjutnya, sebuah benda diikat pada ujung suatu pegas dan digetarkan harmonik dengan amplitudo A. Konstatan pegas K. Pada saat simpangan pegas 0,5 A, maka energi kinetik benda sebesar titik-titik. Nah, di sini yang diketahui adalah, kita buat dulu yang diketahuinya, amplitudonya sama dengan A, kemudian konstantanya sama dengan K. Jadi simpangannya itu
pada saat simpangan pegas 0,5A. Jadi simpangannya itu X sama dengan 0,5 amplitudo. Artinya setengah dari amplitudo. Yang ditanyakan berapa energi kinetik. Ya. Jadi EK sama dengan energi mekanik dikurang dengan energi potensial. Ya. Di sini dapatnya setengah K A kuadrat kurang setengah K X kuadrat. Atau setengah K A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, di sini langsung saja kita masukkan setengah kali K kali A-nya tetap A kuadrat kurang setengah A. Jadi setengah A dikuadratkan, maka di sini menjadi setengah kali K A kuadrat kurang seperempat A kuadrat. Jadi 1 A kuadrat dikurang dengan seperempat itu menjadi 3/4. Jadi 1/2K kali 3/4 A kuadrat, maka hasilnya adalah 3/8 K A kuadrat. Jadi besar energi kinetiknya adalah 3/8 K A kuadrat. Contoh selanjutnya, sebuah pegas dengan panjang 20 cm digantung vertikal diberi beban 200 gram sehingga bertambah panjang 10 cm. Beban ditarik 5 cm ke bawah, kemudian dilepas. Pegas bergerak harmonik dengan G 10 meter per second kuadrat. Kemudian tentukan frekuensi pegas. Jadi di sini kalau digambarkan panjang awal pegas ini kita sebut dengan X0, ini sama dengan 20 cm. Kemudian bertambah panjang 10 cm. Jadi delta X-nya itu sama dengan 10 cm. Nah, saya buat dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui yang pertama ada panjang awal X0 sama dengan 20 cm. Ini harus kita rubah ke dalam meter menjadi 0,2 meter. Kemudian delta X-nya 10 cm atau 0,1 meter. Nah, di sini massa bebannya itu sama dengan 200 gram menjadi 0,2 kg. Nah, untuk mencari frekuensi yang ditanya, frekuensi kita harus tahu dulu berapa konstanta dari pegas. Jadi untuk mencari konstanta dari persamaan gaya pada pegas, F sama dengan K kali X, K kali X atau delta X, maka K sama dengan F per delta X. Ya. F di sini yang bekerja gaya berat, K ini menjadi M kali G per delta X. M-nya itu 0,2 kali 10 per delta X-nya itu 0,1. Ini bisa dibagi, ini menjadi hasilnya 20 Newton per meter. Maka kita dapatkan frekuensinya sama dengan 1/2 pi akar K per M. Sama dengan 1/2 pi akar 20 bagi dengan masanya 0,2. Kali sini menjadi 1/2 pi akar 20 bagi 0,2, ini hasilnya 100. Maka dapatnya 1/2 pi kali 10 atau 10 bagi 2 itu sama dengan 5/pi Hz. Jadi frekuensinya adalah 5 diper dengan pi Hz.
Contoh selanjutnya, sebuah partikel bergerak harmonik dengan frekuensi 20 Hz dan amplitudo 0,2 cm. Yang pertama, hitung kecepatan dan percepatan di titik seimbang, kemudian hitung kecepatan dan percepatan pada simpangan maksimum, dan persamaan simpangan, percepatan sebagai fungsi waktu. Nah, kalau misalnya ini berlaku pada bandul seperti gambar ini, maka di sini kecepatan pada titik seimbang itu bisa kita buat di titik tengah atau di titik O. Kemudian pada simpangan maksimum itu ada di titik A, itu simpangan paling besar. Nah, di sini yang diketahui dari soal ada dua. Yang pertama ada frekuensi. Ketahui ada frekuensi itu sama dengan 20 Hz. Kemudian ada amplitudo, nilainya 0,2 cm. Nah, di sini kalau menimbang rumus umum GHS itu adalah X sama dengan A sin omega kali T. Nah, di sini berhubung omeganya nggak diketahui, maka saya pakai A sin omeganya itu dari hubungan 2πf. Kalau hubungannya dengan F, maka ini menjadi 2pi kali 20. Ini menjadi 40pi. Ya, 40 pi kali T. Nah, di sini bisa saya ganti terus. A-nya menjadi 0,2. Nah, di sini kita sudah dapat persamaan simpangan ya, yang untuk pertanyaan C. Persamaan simpangannya itu seperti ini untuk X. Kemudian kalau untuk V, turunan dari X itu dx per dt sama dengan, nah ini omeganya kita bawa ke depan, maka menjadi 40 kali 40pi kali 0,2 kali sin turunannya cos 40 pi kali T. Maka hasilnya adalah 40 kali 2, 8 pi kali cos 40 pi kali T. Nah, ini untuk V-nya. Kemudian kalau untuk mencari persamaan A-nya atau percepatan, ini sama dengan dv per dt. Sama dengan, ini juga kita bawa ke depan, maka menjadi 40 pi kali 8pi, cos turunannya min sin. Maka min saya buat di depan, sin 40 pi kali T. Maka didapat min 320 pi kuadrat sin 40 pi kali T. Nah, ini 3 persamaan untuk simpangan, kemudian kecepatan, dan percepatan. Kemudian yang ditanya, hitung kecepatan dan percepatan di titik seimbang. Nah, syarat untuk mendapatkan titik seimbang, syaratnya itu adalah X-nya harus sama dengan 0. Syarat titik seimbang, jadi nilai X-nya itu harus sama dengan 0. Maka untuk mendapatkan 0, X sama dengan A sin omega T. Di sini A-nya ada 0,2. Sin omega T-nya itu harus bernilai 0. Ya, supaya ini 0, sin omega T ini harus bernilai 0. Jadi, sin berapa yang akan menghasilkan nilai 0. Ya, sin omega T harus nilainya 0. Berarti, omega T ini saya ganti saja menjadi lebih singkat menjadi sin theta ya. Sin theta sama dengan 0. Berarti theta yang hasilnya 0 itu adalah 0 derajat. Ya, sin 0 derajat itu sama dengan 0. Maka di sini
sin 0 derajat. Itu baru di titik seimbang. Nah, 0 derajat ini akan kita masukkan ke persamaan V. Ya. V-nya itu persamaannya V sama dengan 8pi kali cos omega T. Nah, omega ini nggak saya masukkan nilainya karena nggak perlu. Kita langsung masukkan nilai omega T-nya. Sebagai satu kesatuan, ini menjadi 8pi kali cos 0 derajat. Ya, karena syarat supaya titik seimbang dia harus tetanya sama dengan 0 derajat, maka di sini 8pi kali cos 0 itu sama dengan 1. Berarti V-nya itu sama dengan 8pi cm per second. Nah, untuk A, untuk mencari A sama dengan min 320 pi kuadrat sin omega T. Nah, omega T-nya ini nggak perlu saya masukkan nilai. Yang jelas omega T itu saya ganti dengan sudut langsung. Ya, sama seperti tadi saya ganti dengan sudut 0 derajat. Maka min 320 pi kuadrat kali sin 0 derajat itu sama dengan 0. Ya. Sin 0 itu 0 dikali dengan min 320, maka hasil dari percepatannya itu sama dengan 0. Nah, ini untuk pertanyaan yang A. Kemudian untuk pertanyaan B, hitung kecepatan dan percepatan pada simpangan maksimum. Nah, simpangan maksimum akan terjadi apabila simpangan maksimum itu akan terjadi kalau Y-nya itu atau X-nya itu bernilai maksimum. Jadi X sama dengan A sin omega T. Ya, A sin omega T. Kapan dia akan bernilai maksimum? Kalau nilai dari sin omega T-nya ini sama dengan 1. Sin omega T sama dengan 1. Atau di sini saya ganti lagi seperti tadi. Sin theta sama dengan 1. Nah, theta yang sin berapa supaya dapat 1? Jadi di sini theta itu sama dengan 90 derajat supaya bisa dapat 1. Nah, kalau misalnya theta 90 derajat, baru kita masukkan seperti tadi ke persamaan V. Ya, V sama dengan 8pi kali cos omega T. Nah, omega T-nya itu bernilai 90 derajat. 8pi kali cos 90 itu sama dengan 0. Maka 0 kali 8pi itu hasilnya 0. Sedangkan untuk A, ini min 320 pi kuadrat kali sin omega T. Nah, omega T-nya sama seperti tadi, 320 pi kuadrat kali sin 90. Sin 90 itu 1 dikali dengan min 320 pi kuadrat, maka hasilnya adalah min 320 pi kuadrat cm per second kuadrat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.